Ashita News and Talk. Pemerintah Kabupaten Kudus saat ini membutuhkan tambahan 600 guru untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar di sejumlah sekolah negeri. Hal ini terjadi karena banyak guru ASN yang memasuki masa pensiun. Pemkab Kudus juga berupaya menambah jumlah guru lewat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lantas bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyoroti kebutuhan guru, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten kota lainnya? Kami akan membahasnya bersama Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Nasikin SSTP Mkim. Ashita News and Talk. Anda mendengar juga dapat memberikan tanggapan atau komentar ya. Kami buka line telepon kami di 02476489100 atau pesan singkat dan WhatsApp 087721109100. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nasikin. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya Pak, ini dari Kabupaten Kudus saja 600 guru dibutuhkan saat ini. Bagaimana kondisi dengan kabupaten kota yang lain ya Pak? Kalau di provinsi ini kalau kita hitung jumlah kebutuhan guru se-Jawa Tengah ini sebenarnya kan kita kalau kita hitung berdasarkan 24 mengajar 24 jam per minggu, kita masih kekurangan guru kurang lebih sekitar 9.098 guru, baik yang SMA, SMK maupun SLB. Ini untuk tingkat sekolah atas berarti Pak, kurangnya 9.098. Ya, itu kalau kita hitung berdasarkan 24 jam per minggu ya. Itu kalau se-Jawa Tengah, itu se-Jawa Tengah kan. Bagaimana dengan tingkatan level yang lain ya Pak? Kalau level yang lain, yang dasar SMP, SD itu kan menjadi kewenangan kabupaten ya. Jadi kita mungkin nggak bisa secara detail kekurangan guru, karena itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Kalau yang provinsi kan hanya menangani yang segmen. Dibantu pendidikan menengah yaitu SMA, SMK, dan SLB. Untuk SMK, SMA, dan SLB saja 9.098 di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ini bagaimana sebetulnya proses mengantisipasi atau menutupi kekurangan ini selama ini berarti Pak Nasikin? Yang selama ini kita tutupi, yang pertama kita berupaya dengan mengusulkan formasi ke pusat dengan P3K. Dengan P3K. Nah, saat ini kekurangan itu kita masih topang dengan GTT, guru tidak tetap, yang masih tersebar di Jawa Tengah. Dan dipenuhi semua 9.098 ini Pak? Atau hanya selama tercukupi saja? Secara umum dengan adanya GTT itu memenuhi kebutuhan guru yang ada di Jawa Tengah dengan adanya GTT. Baik. Tapi hingga saat ini bagaimana proses belajar mengajar baik tadi di tingkat SLB, SMK, dan SMA se-Jawa Tengah ini, apakah kemudian jalan dengan efektif atau tidak ini Pak, dengan jumlah guru yang bisa dikatakan terbatas gitu ya? Secara umum terpenuhi kebutuhan belajar mengajar di Jawa Tengah dengan adanya GTT yang kita masih ada, ditambah ASN, PNS, dan P3K yang kemarin sudah lolos, itu ada 9.000, nah itu kan memenuhi kebutuhan guru, walaupun banyak di sekolah juga guru tersebut mengajarnya tidak 24, tetapi lebih daripada 24 jam per minggu. Berarti beban kerjanya cukup tinggi juga ini Pak Nasikin ya bagi seorang guru ya. Kalau sesuai dengan Permendikbud kan beban mengajar guru itu rentang antara 24 sampai dengan 40 jam per minggu. Nah, posisi sekarang rata-rata di satuan pendidikan baik SMA, SMK maupun SLB itu banyak yang lebih dari 24 jam mengajar per minggu.
Lebih dari 24 jam mengajar satu minggunya. Ya. Ada yang 30, ada yang kisaran antara 24 sampai 40 lah. Baik. Ini kalau data yang dimiliki dari Dinas Pendidikan Provinsi Jateng sendiri, Pak, daerah mana kira-kira yang paling kekurangan gurunya ini, Pak? Yang paling agak banyak itu ya di daerah Kota Semarang. Ini lumayan cukup banyak. Justru di Kota Semarang yang kesulitan berarti ini, Pak, ya? Ini 538 guru. Terus disusul lagi yang ini 400 ini Cilacap, Purbalingga, mana lagi ini ada Klaten, terus Boyolali, ini di angka 400-an lah. Terus yang 300-an itu Wonogiri, terus Sragen. Kalau Kudus ini relatif kecil ya, 192. Dan Pemalang ini 300-an. Variatif lah kekurangan itulah. Jadi kisaran antara 500 sampai dengan di bawah 100. Baik. Sejauh ini apa sebetulnya kendalanya, Pak? Sehingga bisa dapat kekurangan guru itu apa kendalanya nih, Pak? Ya karena banyak guru yang pensiun tak jelas gitu ya. Ya karena pengangkatan guru di kelahiran guru tahun 63, 62, 60 sampai itu kan banyak, waktu itu kan pengangkatan guru yang cukup banyak lah. Di angka kelahiran kisaran tahun 60-an itu. Sehingga banyak guru yang pensiun. Memungkinkan tidak sebetulnya Pak Nasikin untuk satuan pendidikan ini menarik guru di luar ASN ataupun P3K tadi. Jadi untuk menutupi kekurangannya sendiri begitu. Selama ini dari Pemprov Jateng belum membuka ya. Artinya belum buka untuk pendidikan untuk mengangkat guru kan. Karena posisi sekarang nanti akan terpenuhi dengan P3K. Insya akan terpenuhi dengan P3K yang formasi tahun 2023 itu ada 4.351 nanti akan masuk pada tahun 2023. Tapi untuk peminatnya sendiri seperti bagaimana Pak ini? Apakah ada penurunan juga ketika Pemprov Jateng misalnya membuka kursi untuk guru sekian, tapi ternyata yang mendaftar hanya kurang dari kursi yang dibuka? Apakah hal itu juga mempengaruhi? Cukup banyak ya, cukup lumayan banyak untuk yang P3K ini. Selama ini aja yang di Pemprov Jateng ini yang kemarin hasil tes seleksi P3K itu masih menyisakan yang lulus passing grade yang menunggu penempatan itu ada 10.099. Nah, terus yang formasi ini baru kita Pemprov Jateng itu baru mampu untuk formasinya itu 4.351. Masyarakat itu masih banyak untuk menjadi guru, terutama yang ASN. ASN itu kan terdiri dari PNS dan P3K. Sementara yang PNS sama ini kan belum dibuka ya, artinya belum dari pusat kan juga belum sekarang lagi buka yang P3K. Karena mungkin dulu kan stigma yang tersebar di masyarakat guru tidak ada kesejahteraan menjadi guru. Jadi ada mungkin faktor itu juga jadi mengurangi. Tapi ternyata tidak ya Pak Nasikin ya? Tidak, ya. Dan sekarang Bapak Ibu guru yang PNS ataupun yang P3K itu yang kalau sudah memiliki sertifikat pendidik itu ada tambahan penghasilan dengan PTG kan itu. Penghasilan guru itu kan lumayan cukup banyak lah, artinya kesejahteraan guru ini di tahun-tahun yang sekarang ini alhamdulillah
ekonomi kan. Ya, seperti tahun-tahun yang lama kan, karena tahun lama kan guru kadang-kadang disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa kan. Iya, betul Pak. Berarti memang sampai saat ini pun untuk masalah tadi minat masyarakat untuk menjadi guru pun tidak berkurang berarti ya Pak Nasikin. Tidak berkurang, ya. Karena sudah guru itu kan profesi yang mulia ya, karena mendidik warga negara Indonesia menjadi yang lebih cerdas, pintar, berkarakter dan sebagainya. Itu kan profesi yang mulia seorang guru. Karena kemajuan negara bangsa ini juga ditopang oleh guru kan, itu sekolah kan. Tapi tadi yang menarik yang Pak Nasikin sampaikan adalah mengenai sertifikasi guru ya, ikut PPG, program profesi guru ya, Pak Nasikin ya, untuk menjadi guru. Apakah nanti ke depan akan dibuat mekanisme untuk menjadi guru ASN, entah itu dia PNS ataupun P3K, dia harus sertifikasi dulu atau bagaimana Pak Nasikin? Ya, seorang guru dikatakan orang guru itu kan pada dasarnya harus juga memiliki sertifikasi guru lah, sertifikat guru lah. Nanti setiap guru kan dituntut untuk mengikuti PPG itu, sehingga memiliki sertifikat sebagai seorang guru kan. Karena itu sudah diatur di dalam undang-undang kan. Undang-undang guru kan harus memiliki sertifikat guru, itu harus diatur oleh undang-undang bahwa setiap guru harus memiliki sertifikat sebagai guru kan ya. Di samping jabatannya sebagai guru yang dianggap sebagai jabatan fungsional guru. Tapi apakah itu nanti tidak akan berpengaruh Pak terhadap tadi yang misalnya mereka masyarakat yang sudah menjadi lulusan sarjana pendidikan begitu yang terbatas kemudian tidak bisa mengikuti PPG, lantas tidak bisa menjadi guru akhirnya, atau memang sampai saat ini pun tidak masalah orang masyarakat yang mendaftar jadi guru tapi belum memiliki sertifikat guru menjadi guru itu tidak masalah atau bagaimana ya? Sekarang ini kalau menurut aturan kan setiap guru kan diwajibkan memiliki sertifikat guru kan. Namun yang belum itu kan kita dorong terus agar para guru tersebut bisa mengikuti PPG. Dan di universitas di Indonesia sudah banyak yang membuka PPG itu. Jadi semua guru kita dorong untuk dapat mengikuti PPG. Nah, kalau yang belum ya kita dorong terus. Yang ini tapi kan juga yang belum sertifikat juga ada tambahan penghasilan namanya tamsil kan. Ya. Kalau di Pemprov Jateng itu di samping TPG, di samping ada tamsil, juga di Pemprov Jateng itu ada TPP kan. Ada TPP yang bagi Bapak Ibu guru yang ada di SMA, SMK maupun SLB. Baik. Tadi kembali lagi ke masalah kekurangan guru Pak ya. Kalau tadi di Kota Semarang menjadi penyumbang terbanyak kekurangan guru ini dari sekolah seperti apa yang kemudian gurunya kurang Pak? Apakah SMA, SMK atau SLB? Karena sekolah di Semarang kan cukup banyak nih yang negeri. Nah itu yang jadi banyak, karena banyak sekolah ini jadi banyak kekurangan guru kan. Dan kalau kita persentase ini ya hampir merata lah. Jadi tidak hanya Kota Semarang saja. Tadi kabupaten kota se-Jawa Tengah ini secara umum persentase jumlah kekurangan guru itu hampir sama. Artinya tidak hanya Semarang saja, tapi semua di Jawa Tengah ini hampir kekurangan. Karena kan kita hitungnya dengan jumlah sekolah yang ada di kabupaten kota kan. Tapi gurunya sendiri bagaimana responnya Pak? Ketika di sekolahnya, di unit satuan pendidikannya ternyata gurunya itu kurang begitu, dan mereka kemudian mau tidak mau menambal posisi-posisi atau jam-jam kosong yang jadi akhirnya menambah beban kerja seorang gurunya tadi yang lainnya begitu. Ya karena kita optimalkan semua SDM yang ada. Karena pendidikan kan nggak boleh berhenti gitu, nggak boleh berhenti karena kekurangan guru kan gitu. Cuma harus jalan.
Karena ini pelayanan dasar, pelayanan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Jadi kalaupun kurang itu kan harus kita optimalkan guru yang ada di satuan pendidikan itu untuk dapat mengajar di satuan pendidikan. Tidak boleh berhenti kan, karena kekurangan guru terus berhenti itu tidak boleh. Semuanya harus bisa jalan. Karena proses pendidikan juga harus tetap berjalan ya Pak Nasikin ya. Harus berjalan, harus berjalan. Terakhir mungkin Pak. Ini kan jumlah pengajarnya itu kan tidak sampai 40 paling ya. Kalaupun ini kan 30 rata-rata, kalau kita hitung secara makro se-Jawa Tengah itu sebetulnya kalau kita hitung jumlah jam dengan jumlah guru ASN ini kan kisaran kalau dihitung secara di atas meja oleh kami ini guru mengajar itu kisaran antara 27 sampai dengan 28 jam per minggu. Berarti kan itu masih di bawah, masih di rentang mengajar ya, antara 24 sampai dengan 40. Berarti sebetulnya meskipun di tengah kekurangan guru ini, guru masih tetap mengajar dengan cukup nyaman begitu, bisa dikatakan begitu ya Pak Nasikin ya? Masih bisa untuk mengajar lah, walaupun kadang-kadang ya istirahatnya agak tiap hari harus masuk kelas. Ada jeda untuk mengevaluasi harus masuk terus lah istilahnya dari pagi sampai sore kan. Tapi untuk menyamakan kualitasnya sendiri seperti apa ini Pak? Karena kan kita terkendala Medan yang cukup besar dan tadi beberapa daerah juga ada yang sekolahnya banyak, ada yang sekolahnya mungkin sedikit. Dari Pemprov Jateng sendiri Dinas Pendidikan menyamakan kualitas guru-guru supaya tadi standar pendidikan di Jawa Tengah ini sama semua. Iya, kita mendorong lah semua guru untuk jelas untuk meningkatkan kompetensinya. Baik secara secara luring maupun daring, dan sekarang ini pemerintah pusat ini sedang menggalakkan yang namanya guru penggerak. Guru penggerak ini diharapkan mampu menggerakkan komunitas yang ada di sekolah, menggerakkan proses pembelajaran ini yang ke arah yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih bermutu. Gitu. Baik. Terakhir mungkin Pak Nasikin ya, imbauan bagi pendengar El Sinta mungkin mengenai meningkatkan, atau mungkin pendengar yang siang hari ini mendengarkan siaran kita nih, melihat status Jawa Tengah kekurangan guru, imbauan bagi masyarakat yang kemudian tadi enggan mungkin menjadi guru, bisalah menutupi bahwa tingkat pendidikan kita ini harus bisa meningkat begitu. Ya, pada prinsipnya kan kalau masyarakat ini masih banyak antusias lah untuk menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru itu masih antusias, terbukti banyak yang mendaftar, banyak yang mengikuti seleksi menjadi P3K. Ini kan salah satu indikator lah bahwa profesi guru ini masih banyak diminati oleh masyarakat. Dan tentunya walaupun di sana sini ini ada kekurangan guru, tapi kita terus mendorong satuan pendidikan untuk terus meningkatkan mutu, kualitas, prestasi di satuan pendidikan baik yang SMA, SMK maupun SLB. Baik, harapannya meskipun di tengah kekurangan ini proses pendidikan di Jawa Tengah tetap berjalan maksimal dan anak-anak didik peserta didik yang dikeluarkan juga berkualitas dan bisa jaya membangun Indonesia kembali ya Pak Nasikin. Iya, betul. Jadi terus tingkatkan prestasi, terus tingkatkan kompetensi bagi Bapak Ibu guru untuk mencetak kader-kader pemimpin di masa yang akan datang. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Nasikin. Sehat selalu, selamat siang. Selamat siang. Demikian pendengar, Kepala Bidang Ketenagaan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Nasikin SST PMK. El Sinta Semarang News and Talk.